sama katakan, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, we say, woo! Hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama kita katakan lagi saudara, ku mau selalu bersyukur, come on. Ku mau selalu bersyukur, yes, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Mari kita sorakan bagi Dia, sebab Kaulah Allah yang ajaib. Haleluya Jesus. Mari katakan pada kanan kiri saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Oh, we praise your name. Sungguh besar Kau Tuhan. Mari kita nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan, atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita melambat semuanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Clap your hands. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Kami percaya Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Dalam hidup ini Tuhan, hanya Kaulah. Kau yang layak di. Come on, clap your hands, Andrew. Hey, hey, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Mari jemaat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
Raja mulia. Berikan sorakan bagi Dia. Haleluya. Haleluya Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Yes Lord. Sungguh ajaib Engkau. Kaulah pahlawan perang kami Tuhan. Kemenangan Kau berikan bagi setiap dari kami Tuhan. Kemenangan dalam keluarga kami. Kemenangan dalam pertemanan kami. Kemenangan dalam hubungan yang kami bangun Tuhan. Kemenangan dalam sakit penyakit. Itu yang Kau berikan. Dan kami percaya betapa ajaib yang Kau Tuhan. Dalam sekolah kami. Dalam kampus kami. Our marketplaces Lord God. Because You are there. Because You are here with us Jesus. Hallelujah Lord. We worship You God. We worship You Lord. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. Are here. You are here, moving in our midst. I worship. Kami angkat tangan kami Tuhan. I worship. You are here. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Katakan, You are here. You are here, touching every heart. Setiap hati Kau jamah Tuhan. I worship You. Kau sembuhkan. You are here. Sing it out. Healing every heart. I worship You. I worship You. Turning lives around. You are here. Turning lives around. Kau yang mengubahkan hati kami Tuhan. I worship You, mending every heart. You are here, mending every heart. I worship You. We worship You. Oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh,
firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, keberanian dan ketertiban. Mungkin beberapa dari kita, some of us, we feel insecurities, we feel insecure dengan ourselves. Atau kita merasa, Tuhan, bisakah kau sembuhkan saya? Bisakah kau memulihkan keluarga saya? Atau hubungan yang sedang saya bangun, pekerjaan saya. Tapi one thing for sure, saat tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan. Saat tidak ada kesembuhan, Dia yang menyembuhkan. Jadi saudara dan saya, kita menyanyikan lagu ini, You Are Here. Kita mendeklarasikan bahwa Dia hadir tempat ini. Menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran kita yang bukan dari Tuhan, ditawan dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Let's close our eyes. Kita mulai pikirkan setiap kebaikan yang Dia berikan dengan kasih, ketertiban dan keberanian yang diberikan sampai hari ini. It's because of you, Jesus. Dalam keluarga kami, papa, mama kami, Tuhan, saudara-saudara kami, orang yang sedang kami jangkau, Tuhan, setiap orang yang sedang kami bangun, Tuhan, dalam pekerjaan kami, You are there, You are there, You are there, Lord Jesus. We believe in You, Lord God. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Sebab Kau tidak memberikan roh ketakutan, Kau tidak akan memberikan kesakitan atau kekhawatiran, Tuhan. Yang Kau berikan keberanian, kasih dan ketertiban. Kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, say, even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop. Sing it out. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, waymaker, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, mari nyanyikan kebaikannya, Lord. We believe in You, Jesus. You're the waymaker, You're the healer. Kau penyembuh kami, Tuhan. You made a way when there is no way. You made a way when there is no way, no way, no way, Lord Jesus. Oh, we praise Your name, Lord. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. You made a way. You're the miracle worker. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi dalam rumah kami, sekolah kami, kampus kami, Tuhan. Because of who You are, just say, waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who You are. You're the waymaker. You are. Oh, Jesus. My God, that is who You are. That is who
Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau adalah waymaker kami Tuhan. Engkau adalah promise keeper kami Tuhan. Engkau tidak pernah lalai akan janjimu Tuhan. Sekali Engkau berjanji, Engkau akan tepati. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya Tuhan akan janjimu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, dalam gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya, kami terus percaya bahwa janjimu akan terjadi dan kami juga akan bertindak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Oke, jemaat Tuhan, silakan duduk. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita ini adalah keluarga rohani ya, yang dari luar kota juga kita sambut di sini. Yang dari luar kota, kita ada keluarga rohani bersama-sama kita beribadah di gereja ini. Oke. Kita mau memberi buat Tuhan. Kita mau memberi dan kita mau baca dari 2 Korintus 9 ayat 7. Di screen ada. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Udah jelas ya? Saya percaya saudara-saudari sini semua adalah pendengar firman Tuhan dan juga pelaku ya. Kita semua pelaku. Jadi di sini hendaklah masing-masing memberi dengan rela hati. Dengan sesuai dengan kerelaan hatinya, tidak dengan sedih hati, tidak dengan paksaan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Oke, kita sekarang mau memberi kepada Tuhan, memberi dengan sukacita. Walaupun ketutup masker, tetap kelihatan sukacita kita. Oke, kelihatan dari mata kita memberi dengan sukacita, dengan senyum kepada Tuhan. Oke, mari kita persilakan jemaat untuk memberi. Yang di onsite kita ada kotak persembahan. Silakan kita memberi buat Tuhan. Juga yang memberi buat Tuhan lewat transfer, kita juga ada di screen, bisa transfer ke rekening BCA di screen ini, juga buat ke rekening gedung. Juga bisa lewat scan, di screen juga ada, di belakang kursi juga ada, scan barcode-nya dan kita bisa memberi buat Tuhan. Oke, mari kita sekarang berdoa buat persembahan kita. Mari kita tumpang tangan buat dalam kotak persembahan ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemberian ini. Kami mengucap syukur buat persembahan kami yang kami lakukan dengan sukarela Tuhan, tidak dengan sedih hati, tidak dengan paksaan. Kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat persembahan ini buat alat untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, lewat gereja kami menjangkau jiwa-jiwa untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Pastor Raswan.
Thank you Pak Ivan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyambut ada keluarga kita dari Every Nation Palu, ya Pastor Dani. Ya, selamat datang Pastor Dani dari Every Nation. Beliau adalah gembala sidang Every Nation Palu. Ya, lalu kita juga hadir keluarga kita dari Bali. Siapa dari Bali? Angkat tangan. Oh, ini Renta paling depan. Dari Bali banyak ya. Welcome Pastor Dedi, Ibu Lince, gembala sidang dari Every Nation Bali. Juga ada Ica, Melisa, ada Noah dari Bali juga. Ya. Ada Hana yang mimpin pujian tadi. Ya, wow, luar biasa. Baik, sebelum saya perkenalkan lebih lanjut keluarga dari Bali, ada sedikit pengumuman bagi kita semua bahwa kita akan menyelenggarakan kelas discipleship workshop, ya, kelas discipleship workshop yang akan kita selenggarakan minggu depan, hari Minggu, tanggal 31 Juli. Ya ini dia. Minggu tanggal 31 Juli. Saya mengundang bagi saudara yang sudah menyelesaikan kelas Victory Weekend, ya, yang sudah selesai kelas Victory Weekend. Saya mendorong saudara semua mendaftar kepada ketua life group saudara masing-masing untuk ikut kelas ini minggu depan jam 1.30. Ya, minggu depan jam 1.30 hari Minggu. Nanti ada beberapa guru yang akan mengajar, ya kurang lebih sampai jam berapa? Cynthia, kira-kira sampai jam 3:30, 2 jam ya. Kira-kira ya, 2 jam sampai 3:30. Mohon kesediaan waktu Bapak Ibu Saudara ya untuk kita belajar firman ya. Saudara mau belajar firman Tuhan, mau untuk juga belajar untuk memuridkan melakukan firman Tuhan ya. Pengumuman berikutnya, Youth Fellowship ya, Youth Fellowship ya, akan diselenggarakan kembali hari Sabtu. Mari undang semua anak-anak muda, youth ya, baik teenager maupun youth ya, dan juga yang sudah bekerja, silakan hadir hari Sabtu tanggal 30 Juli ya, hari Sabtu tanggal 30 Juli di ruang ini di Stream Hall ya. Ajak teman-teman kita semua. Baik ya, anak-anak youth semangat untuk acara ini, amin. Baik, kita sampai kepada yang kita tunggu-tunggu juga ya. Ada keluarga kita ya, bagi saya beliau adalah seseorang yang sangat dekat dengan kami, bukan hanya saya pribadi, tapi dengan keluarga kami, dengan saya, Sharon, Andrew ya. Jadi kita saya perkenalkan ya, Pastor Dedi Indun ya. Beliau telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya ya, pendidikan doktoral dengan gelar Doktor Teologi ya, Pastor Dedi. Juga menyelesaikan juga, beliau adalah spesialis di bidang character building ya, dengan gelar Certified Behavior Character ya, betul, CBC. Jadi beliau juga melayani juga banyak training-training untuk pengembangan pribadi, self development, dan kita kenal dengan teori ya, kita kenal dengan ilmu foto karakter ya, warna ya. Jadi kita akan kenal semua warna kita dan itu sangat membantu untuk our self development. Ya, bisa ditampilkan Hana. Ya, jadi Pastor Dedi dan Ibu Lince adalah gembala kami di Bali sejak kami bahkan Sharon sejak istri saya Sharon masih kecil ya. Saya juga masih kecil ya, sudah dibimbing, dimentor oleh Pastor Dedi dan Ibu Lince. Ya, kami sangat bersyukur punya keluarga yang luar biasa ya. Pastor Dedi dan Bu Lince adalah kakak rohani, mentor, sahabat ya, teman yang baik, ya, teman curhat ya. Jadi salah satu orang yang selalu tegur kita ya adalah Pastor Dedi dan Bu Lince. Jadi kami aman kalau ditegur yes gitu ya. Jadi di dalam merintis gereja Every Nation Kelapa Gading ini juga banyak nasihat dan juga pimpinan dari Pastor Dedi dan Bu Lince bagaimana gereja ini ada, ya banyak kontribusi dari beliau. Dan saya ingat satu hal yang saya berbekas di dalam hati saya,
Kalau dulu saya suka dimarahin sama mertua dulu ya. Nah itu selalu ada Pastor Dedi yang merawat saya, yang merawat luka-luka saya. Selalu yang menyembuhkan ya. Jadi Pastor Dedi seorang sahabat yang luar biasa, selalu yang memberikan nasihat kepada saya yang sangat membangun. Kita bersyukur ada dimuridkan oleh Pastor Dedi dan Bu Lince, Sharon juga begitu. Ya, jadi kalau Bu Lince ini sudah tahu semua luar dalamnya, Sharon masa lalunya dan semuanya, tahu persis siapa kami. Jadi kami aman bersama dengan Pastor Dedi dan Bu Lince, dan itulah pemuritan saudara. Kita aman dengan siapa kita dimuridkan. Dan kita perlu terus setia juga memuridkan. Kalau saya dan Bu Sharon, saya bisa berdiri berkhotbah di depan sini, saya ini karena saya adalah hasil pemuritan dari Pastor Dedi. Ya, dan selalu Pastor Dedi yang memberikan hikmat, melatih, dan pertama kali juga saya berkhotbah itu diberikan kesempatan oleh Pastor Dedi, dilatih oleh Pastor Dedi, banyak kesalahan dalam khotbah dan banyak di training, dididik, dan kita bersyukur bahwa saya percaya kita semua di tempat ini mau menjadi murid, amin. Dan kita juga mau untuk memuridkan jiwa-jiwa, amin. Baik, apalagi banyak ya, kalau mau dijelasin semua nggak cukup nanti waktu kita. Baik, untuk itu kita sambut Dr. Pastor Dendindun, silakan. Terima kasih Pak Rosman untuk perkenalannya yang merasa terharu jadi saya. Yang pasti ya, setiap orang perlu orang yang memperhatikan hidup kita. Kalau Anda sudah nggak ada yang perhatikan, maka Anda akan kesepian. Dan kesepian, alone, itu yang membuat pasti stres. Jadi coba bilang sama sebelah saudara, kamu perlu orang lain. Karena Tuhan tidak ciptakan orang Kristen itu sebatang kara. Orang Kristen tidak ada yang hidup sendirian. Anda harus punya orang di atas saudara, Anda harus punya rekan saudara, Anda punya orang yang ada bimbing. Itulah kekristenan. Kalau Anda tidak punya itu, Anda sebatang kara. Makanya firman Tuhan bilang, orang Kristen itu seperti tentara. Enggak ada tentara yang misalnya datang ke Bali ya, dari Jakarta datang ke Bali. Dari batalion mana? Enggak, saya sendirian. Wah, itu pasti ditangkap dan dimasukkan penjara. Karena tidak ada tentara yang sendirian. Nah, harusnya juga orang Kristen juga begitu. Kalau dia sendirian nggak punya orang, iblis akan tangkap dia dan dipenjarakan. Bilang sama sebelah, bukan kamu yang begitu. Bilang. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Raswan dan Ibu Sharon untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat menghargai apa yang Pak Raswan dan Bu Sharon sudah lakukan, dan beliau gembala yang curiosity-nya sangat tinggi. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Nah, saya percaya masa keamanan akan tiba, masa fresh itu akan tiba. Karena apa? Orang-orang sudah banyak yang dibangkitkan. Amin. Ya, beberapa ini saya sudah kenal, ada Miss Renta, ada Kak John, Bu Anse, Pak David, Kak Denny. Nah, ini dari Bali ini ya. Ini mereka masih bulan madu ya. Ya. Nael sama Siles sama beberapa saya kenal ya. Oke, nah ini Pak Gembala dari Palu. Kalau Anda ke Palu jangan sampai nggak lapor lurahnya ya. Oke. Sudah bisa keluar? Ya, ini keluarga saya ya. Ini Jeremy, dia nggak datang hari ini. Kemarin karena banyak urusannya ya. Ya, di samping kuliah dia punya kucing kesayangan juga harus dijaga. Kucing kesayangan saya suruh dia jaga gitu. Oke. Ini istri saya satu-satunya. Coba berdiri istri aja biar dikenal. Ya. Ya, dia sejak pandemi kemarin ada poninya. Jadi saya lebih hafal istri saya itu. Ya, ini Melissa. Ya, ini di sini ya Melissa, coba berdiri Melissa. Ya. Dia mau tinggal Jakarta ya atau masih pulang ya? Oke. Dan ini Hana yang tadi ya. Oke. Mereka sudah kerja semua, jadi saya kadang-kadang sama Bu Lince mau pergi, ajak mereka punya urusan semua. Jadi kesal kita. Ayo berangkat ikut. Gitu.
Jadi kadang-kadang saya sama Bu Linca aja pergi-pergi sendiri jadinya. Oke. Ya, shalom semuanya. Itu artinya kita duduk tenang, damai sejahtera. Coba bilang shalom sama kiri kanan saudara juga, supaya Anda juga tenang di samping saudara ya. Jangan Anda duduk tenang, dia gelisah di samping Anda gitu ya. Ya. Oke. Ya, terus next. Nah, firman Tuhan berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, itu pada hari Kristus Yesus. Jadi kabar baik buat kita semua bahwa apa yang Tuhan kerjakan, Dia akan teruskan. Dia tidak berhenti. Apapun situasi kita, Dia terus bekerja buat kita. Ya, Dia akan menyelesaikan seluruh yang Dia mulai dalam hidup kita. Jadi kabar baik kalau kita cinta Tuhan, kita jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan akan meneruskan sampai kedatangan Dia berikutnya. Nah, ada yang tahu ini ayat mana ini? Kalau sudah tahu ayatnya yang mana, ya nanti saya minta mamanya Nabi untuk bernubuat untuk saudara. Ya, sudah tahu mamanya Nabi siapa? Mamanya Nabi Samuel. Hana, ya nanti Hana bisa bernubuat nanti setelah ibadah ya. Oke, yang pasti 3 hal ini yang disampaikan dari ayat ini. Pertama mengenai bagaimana jemaat Filipi itu memberi, ya mereka memberi, juga Tuhan janjikan pada atau lewat firman ini Tuhan meneguhkan mereka bahwa Tuhan turut bekerja dalam keselamatan mereka, bahwa Tuhan turut bekerja di sana, dan juga Tuhan turut bekerja dalam pemberian mereka. Bahwa apa yang Tuhan janjikan Tuhan akan lakukan, dan Tuhan juga berjanji akan datang kedua kali untuk mereka juga. Jadi ini ayat ini sebenarnya secara hermeneutik atau tafsirannya mengarah ke 3 hal itu. Jadi artinya begini, seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Apapun itu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, oke. Judul firman Tuhan hari ini kalau saudara mau catat, The Power of Local Church. Jadi gereja lokal itu powerful sekali, ya. Tidak peduli Anda bergereja di mana, tapi kalau Anda ada di sebuah gereja lokal, itu ada kuasanya di situ. Karena setiap gereja lokal adalah perwakilan Tuhan. Anda ada di dalam gereja lokal, berarti Anda ada di dalam tangannya Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan fokus kepada saudara. Tuhan akan perhatikan saudara. Kalau tadi yang sering diucapkan Hana dan Pak Rasman juga, CFC itu bukan California Fried Chicken ya, bukan ya. CFC itu bicara mengenai begitulah Tuhan bekerja. Ya, Dia konsisten untuk menyertai kita, Dia fokus kepada kita, dan juga bahwa Dia tidak komitmen sama kita. Dia komitmen dengan apa yang Dia firmankan. Nah, Tuhan juga mau kita lakukan hal yang sama. Ya. Kita konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kemudian kita fokus dengan apa yang Tuhan inginkan kita fokus. Karena banyak hal yang gampang sekali menarik perhatian kita. Dan Tuhan juga mau kita komitmen dengan apa yang Dia janjikan kepada kita. Atau apa yang kita akan lakukan. Ya, oke. Gereja lokal adalah jawaban bagi kota. Dengar baik, gereja lokal itu adalah jawaban bagi kota. Jadi keberadaan kita sebagai gereja lokal ini begitu penting. Karena inilah institusi yang Tuhan bangun. Kalau Anda ada di gereja, Anda ada di dalam kekuatannya Tuhan. Dalam kuasanya Tuhan. Ada powernya Tuhan di situ. Ya, kita bukan hanya datang berkunjung ke gereja, tapi kita datang ke gereja dalam sebuah gereja lokal seperti ini, kita ada di dalam kontrol, perhatian, dan juga pekerjaan Tuhan. Jadi ada powernya sebagai gereja lokal. Jadi makanya seorang penulis buku ini atau seorang gembala bilang bahwa gereja lokal itu jawaban bagi kota. Kita akan lihat seperti apa nanti. Ya. Kita akan lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ini berbicara mengenai bagaimana sih gereja beroperasi. Bagaimana pemimpin di gereja bergerak. Dan bagaimana jemaat harusnya di dalam sebuah gereja lokal. Karena kalau kita salah melihat itu berbahaya. Kita punya ekspektasi yang salah dan akan merusak tatanannya. Jadi sebagai gereja lokal, bagaimana beroperasinya, saya mengucap syukur, Yesus membangun gereja, tapi Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan membawa Paulus ke langit ketiga dikatakan.
itu diajarin bagaimana gereja beroperasi. Bagaimana pemimpin-pemimpinnya, bagaimana jemaatnya. Clear sekali. Dan juga di dalam Efesus 2 ditulis bahwa gereja itu keluarga. Kita bukan musuhan di sini. Kita bersaudara di sini. Coba lihat orang sebelah saudara, you are my brother, you are my sister. Keluarga ya. Kalau kami di rumah saya, Bu Lince, Hana, Ica, JJ, ini keluarga. Kalau saya salah, saya minta maaf. Bu Lince bisa salah, bisa. Hana bisa salah, bisa. Semua bisa salah. Tapi selesaikan. Tidak ada yang pergi meninggalkan, bilang, saya bosan di keluarga ini. Tidak bisa. Ini keluarga kita. Nah, gereja juga begitu. Gereja itu keluarga. Itu satu nilai yang perlu kita bangun sama-sama. Karena sebenarnya gereja awalnya sempurna, tapi begitu Anda masuk, nggak sempurna gerejanya. Awalnya sempurna gereja, kan Tuhan yang bangun. Tapi begitu saya masuk, Pak Raswan masuk, langsung tidak sempurna gerejanya. Apalagi Anda masuk, sama tidak sempurna semua. Ya, kita lihat sama-sama ayatnya ya. Oke. Dan ialah yang memberikan baik rasul, coba jarinya begini, jempolnya kalau keluar. Rasul, nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar ya. Biasa penginjil itu paling nonjol. Ya. Jadi rasul, nabi, penginjil, kemudian gembala dan pengajar-pengajar. Itu Tuhan sediakan untuk gereja, ya. Kemudian untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia. Jadi banyak manusia yang bermain kepada Anda dan saya, ya. Dengan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dan dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ini adalah satu picture, gambaran yang Paulus tulis mengenai gereja. Jadi gereja itu sebenarnya inilah yang Tuhan berikan ya. Tuhan tunjukkan gereja itu. Paulus mencoba menjelaskan bagaimana gereja itu beroperasi. Ya, bagaimana gereja itu harusnya berjalan. Bagaimana sih yang terjadi di dalam gereja. Kita tahu ceritanya bahwa Paulus itu adalah dibawa ke langit ketiga, ya. Di mana langit ketiga saya juga belum tahu. Pasti Anda juga tidak tahu ya, karena kita belum pernah pergi ke sana ya. Tapi yang pasti bahwa Paulus dibawa oleh Tuhan dalam hitungan yang mungkin 1 detik, karena Tuhan itu melewati waktu ya. Jadi waktu itu nggak bisa dia. Jadi mungkin juga beberapa jam di sana, dia belajar semua hal yang Tuhan mau dia bagikan kepada kita. Ya, jadi tulisan dia di dalam Efesus ini adalah menggambarkan bagaimana gereja beroperasi. Para teolog menulis bahwa kitab Efesus itu kitab yang paling cantik mengenai gereja. Kalau Anda mau belajar mengenai gereja, bagaimana baca kitab Efesus? Di situ semua dibahas. Bagaimana sebagai pribadi, sebagai saling dan lain sebagainya, antara pemimpin dengan jemaat semua diatur di situ. Ingat, gereja lokal itu powerful. Kalau saya mencoba menggali, sebenarnya kan ada Taman Eden. Taman Eden, Adam dan Hawa tinggal di situ. Sekarang Taman Eden di Irak itu dulu, sudah nggak ada lagi sekarang. Tapi Taman Eden tempat Tuhan bertemu dengan mereka. Tempat mereka mendengar Tuhan, tempat Tuhan juga melangkah di situ, dan di situ seluruh hikmat ada di situ, semua power ada di situ. Sekarang nggak ada lagi. Di mana gereja sekarang? Di mana tempat yang bilang buah pohon ini jangan kamu makan? Di mana tuh? Nggak ada lagi sekarang di Irak. Penggantinya apa? Kalau saya melihat itu gereja.
tempat Tuhan ada di situ. Tempat kuasa Tuhan ada di situ. Dan di gereja juga ada Tuhan bilang, yang satu itu jangan kamu sentuh, jangan kau makan. Kalau kau makan kau mati. Apa itu? Turun terjemahan sendiri. Kalau buat saya itu perpuluhan. Karena itu menjaga hati saya tetap connect sama Tuhan. Karena Tuhan menggambarkan begini. Kita ini akan terganggu hanya dengan dua hal. Tuhan atau mamon. Jadi Tuhan tuh sejajarkan dirinya dengan mamon hanya untuk kita mengerti bahwa berbahaya sekali hidup kita ini terganggu oleh dua hal ini. Kalau kita nggak ke Tuhan, kita ke mamon. Karena kita tidak bisa mengasihi dua Tuhan. Jadi makanya kalau saya bicara Taman Eden, ada satu pohon di situ. Nah gereja ini sekarang ada satu juga pohon di situ, tidak boleh kita jamah. Oke, next. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat tadi? Pertama, Tuhan yang siapkan pelatih untuk gereja lokal. Setiap gereja lokal pasti ada pelatihnya. Ya, sesuai firman Tuhan Dialah yang memberikan rasul, ya. Rasul itu biasa, coba saudara begini tangannya. Kalau nggak ada jempolnya, kurang kuat pegangannya. Apalagi kalau Anda ke Bali, nasi campur ayam kedewatan tuh enak banget. Tapi nggak bisa Anda makan kalau nggak pakai jempol. Tapi harus begini, shit. Nah, mantap itu, ya. Apalagi begul, babi guling di sana, ya. Kalau pakai tangan tuh enak sekali, ada jempolnya. Jadi jempol itu mengikat, rasul itu menyatukan. Ya. Kemudian Tuhan juga berikan ada nabi-nabi yang kasih tahu ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. Standar rohani kita. Di gereja tuh ada. Kalau belum ketemu, bukan berarti nggak ada. Ada itu. Nanti saya kasih tahu cara menemukannya dan cara mendapatkannya itu ya. Kemudian ada penginjil yang suka sekali ngomong tentang Yesus, kabar baik. Dia suka sekali. Ya, kemudian ada yang disebut dengan gembala-gembala. Nah, gembala itu biasa ada cincinnya. Tidak kemana-mana dia, di situ terus saja. Ya, dia jaga di rumah gereja itu. Kemudian ini buat korek kuping. Ya, itu pengajar-pengajar. Dia ngajar detail sekali. Ya, nah ini Tuhan berikan. Nah, ada di mana mereka ini? Mungkin saudara di sini kenal Pak Rason sebagai gembala saudara. Baru gembala, mana yang lain? Nah, Tuhan berikan mereka, ya. Dia ada di antara jemaat. Ya. Kemudian ada di mana lagi? Di antara murid-murid. Kalau Anda sedang dimuridkan sekarang, mungkin saja Anda itu rasul. Mungkin saja Anda punya karunia sebagai nabi. Mungkin aja Anda punya karunia sebagai pengajar, sebagai penginjil. Ada di situ mereka tidak jauh-jauh. Terus di antara pelayan, mungkin yang melayani. Yang di belakang yang sedang atur sound system, atur komputer, belum tentu mereka hanya pelayan. Mereka mungkin rasulnya di sana. Mungkin penginjilnya ada di situ. Ya, terus di antara orang-orang yang digembalakan. Kenapa saya bilang begini? Karena di gereja tuh biasa. Ada yang mau digembalakan, tetapi dia tidak mau dimuridkan. It's okay Pak Raswan. Kalau mereka tidak mau dimuridkan, tidak apa-apa. Sayang sama mereka. Karena saya ngalami juga. Dan mungkin Pak Dani alami juga. Ada orang cuma datang, dia suka, haleluya puji Tuhan, diberkati, pulang. Tapi ada yang bilang, Pak saya mau dimuridkan Pak. It's okay. Tapi mereka, bukan berarti mereka yang digembalakan saja, tidak potensi jadi rasul. Nah, mereka berpotensi. Karena setiap Anda yang lahir di bumi ini, ada sesuatu yang menjadi milik Tuhan ditanamkan. Ada seperti injek, saya nggak tahu ditanam di mana. Pokoknya ada urapan, ada karunianya itu. Ada hal penting yang Tuhan tanamkan dan itu milik Tuhan. Yang dia akan minta pertanggungjawaban nantinya. Siapapun Anda. Mau Anda ibu rumah tangga, mau Anda sebagai tukang parkir, mau Anda sebagai apa saja statusmu, itu tidak mengurangi apapun bahwa ada sesuatu yang menjadi milik Tuhan yang ditanam di dalam diri Anda. Mungkin ada rasul di sini, ada nabi di sini, ada gembala-gembala di sana, ada penginjil di sana, ada pengajar-pengajar. Semua itu Tuhan tetapkan, Tuhan yang berikan untuk gereja. Ya.
Jadi ada di antara itu, ya. Ya, terus di antara jemaat semua, di antara murid-murid, ya mungkin sudah ada yang waktu yang dimuridkan mulai kelihatan barangkali. Yang melayani mulai kelihatan. Tapi belum semua. Ya. Nah, mereka tidak terlihat sampai mereka melayani. Kalau Anda mau terlihat apa urapanmu, apa callingmu, apa karuniamu, Tuhan kasih caranya. Gembala, rasul, nabi ada untuk memperlengkapi umat Tuhan. Untuk apa? Melayani. Karena waktu Anda melayani, kelihatan ini urapannya di sini. Tapi jangan main-main. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Waktu saya mulai terjun dalam gereja seperti ini melayani, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mati sebelum karunia saya diaktifkan. Karena itu seperti apa? Seperti miliknya surga yang dititipkan ke saya. Oke. Kemudian ada yang sekali dikasih tanggung jawab, langsung lakukan. Jadi diminta melayani, langsung mau. Tapi ada juga enggak seperti itu. Jadi tetap enggak kelihatan apa yang ada pada dia gitu loh. Ya, next. Nah, ada juga yang lari-lari. Dikasih tanggung jawab, hilang. Sebentar ada, sebentar hilang. Dia seperti ada pengangkatan, terus kemudian balik lagi gitu, bolak-balik. Itu ada di semua gereja di mana-mana. Tapi saya mau tanamkan ini supaya Anda dan saya mengerti bahwa itu milik Tuhan yang ditempatkan dalam diri Anda. Tuhan mau dipakai. Tuhan mau dilihat. Tuhan mau itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Supaya semua orang di gereja tahu, mengenali siapa Anda sebenarnya. Dari apa? Karunia yang ada pada Anda. Ya, itu alasan satu jiwa begitu berharga. Ya. Jadi itu alasan ada Victory Weekend yang tadi Pak Raswan singgung ya, pemerintahan di sini, Victory Weekend. Karena Victory Weekend itu ya membukakan, saya tahu ada yang salah dalam diri saya, dicabut, kemudian diisi yang baru, kemudian dirawat dan berbuah. Kelihatan di sini. Kenapa perlu Victory Weekend? Karena kalau enggak, ketutup sama masa lalu semua. Anda trauma mungkin dilecehkan secara seksual. Anda mungkin terlibat perdukunan. Mungkin Anda terlibat trauma yang parah sehingga Anda tidak kelihatan siapa Anda sebenarnya. Apa karunia tidak kelihatan. Dan begitu masuk Victory Weekend, dibersihkan. Mulai kelihatan siapa Anda. Anda mulai melayani, karunianya mulai terlihat. Dan detik Anda melayani, Anda mulai tahu betapa bangganya saya dipakai Tuhan. Ya. Kemudian supaya keluar 5 jawatan dan bukan hanya untuk di gereja, di marketplace juga. Mungkin Anda sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, Anda mendobrak sesuatu yang belum pernah orang lakukan di marketplace. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tipe bisnis yang Anda bangun mungkin Anda rasulnya di situ. Tapi tidak keluar. Kenapa? Karena Anda sebatang kara. Anda sendirian. Tidak ada yang mengajar Anda, tidak ada yang menolong Anda. Tapi firman Tuhan tadi jelas sekali. Bahwa Tuhan yang memberikan pelatih-pelatih itu di gereja. Memuridkan, mengembalakan, menolong supaya keluar potensi Anda. Makanya perlu komitmen, fokus, konsisten. Ya, next. Seperti batu ini saya lihat ya. Saya percaya kalau kita lihat batu seperti ini, cuma batu doang. Tapi seorang pelatih, seorang ahli, dia bisa berubah batu ini ya, dengan pembakaran, pelatihan, pengujian, dia keluar seperti ini. Siapa nyangka? Perjalanan cukup jauh. Jadi Pak Raswan, kita sabar saja ya. Kalau mereka masih seperti ini, terus saja dilatih, terus saja diperlengkapi. Dia lari-lari, kejar sama dia, bawa pulang lagi. Dia terangkat ke surga pengangkatan, doain, turunkan Tuhan, dia turun lagi. Ya, kita tolong mereka. Karena mereka yang seperti ini disiapkan di tempat-tempat terhormat. Bejana-bejana yang dari emas mulia ini. Tapi waktu begini, dunia tidak melihat mereka. Tapi seorang gembala yang diperlengkapi, yang dilatih, melihat
Ini nih emas, cuma belum diproses saja. Cuma belum dimuridkan saja. Ya, next. Atau juga seperti ini mungkin. Ya, dari batu biasa, terus dari batu biasa, tapi seorang yang ahli terlatih muncul seperti ini. Semua kita mau seperti ini. Tapi kita perlu orang yang ahli yang bisa lihat apa yang harus dibentuk untuk jadi seperti ini. Inilah kekristenan. Paulus itu 14 tahun dia dimuridkan. Bukan sehari langsung bagus, enggak. Dia melewati masa-masa ini. Yusuf melewati masa ini. Sampai dia jadi Perdana Menteri. Sepanjang tahun dia masuk penjara di fitnah, apa dia bilang? Untuk memberi makan sebuah bangsalah, aku telah diutus Tuhan ke sini. Tapi waktu di sini dia belum tahu kalau dia diutus. Tapi waktu dia sudah sampai di sini, dia tahu dia diutus Tuhan. Tapi jadi banyak hal yang kita nggak tahu perjalanan hidup kita. Kita nggak tahu kemana arahnya. Tapi kita perlu orang-orang yang Tuhan tempatkan seperti ini untuk mengarahkan kita, menolong kita. Amin. Ya. Nah, ini yang disebut dengan oleh Tuhan Yesus itu 1 jiwa berharga dan sudah lunas dibayar. Siapapun Anda yang ada di sini hari ini, Anda dengar bahkan mungkin yang ada di Zoom, 1 jiwa Anda berharga sekali. Kenapa? Ada milik Tuhan di dalam diri Anda yang Tuhan mau pakai Anda memberkati generasi demi generasi. Siapapun Anda, tidak ada orang yang reject. Tidak ada orang yang diciptakan, aduh salah cetakannya. Enggak. Semua the best thing yang Tuhan jadikan. Semua kita diciptakan sempurna adanya. Jadi kalau ada, jangan karena ada masalah melihat saya nggak berharga, saya begini. Itu tipuan iblis. Tapi yang benar, Anda begitu berharga bagi Tuhan. Dan harganya Anda, jual itu emas di Papua sana, satu gunung dijual habis. Uangnya berapa banyak kira-kira? Satu mall ini uang semua. Tidak bisa pakai beli Anda. Terlalu mahal. Yang bisa beli Anda cuma darah Tuhan Yesus. Jadi terlalu berharga ya. Jadi hanya ini yang buat surga. Karena satu orang, jadi ini yang kita belajar beberapa minggu ini di sini. 1 jiwa ini bertobat, dia kembali kepada Tuhan, surga bersorak-sorai. Kenapa? Ini yang hilang ditemukan kembali. Jadi ini cuma satu ayat yang bilang satu surga bersorak-sorai karena satu orang berdosa bertobat. Kenapa? Kembalinya milik Tuhan. Artinya potensi untuk menjadi berkat terbuka lebar. Kenapa? Karena karunia-Nya akan diaktifkan di dalam gereja lokal. Ya. Terus, jadi waktu Anda bertobat, itu gini ya, malaikat kan langsung jadi begini. Contoh misalnya, Pak Ivan namanya ya. Waktu Pak Rafan lagi mendoakan Pak Ivan untuk terima Tuhan Yesus ya. Sedang berdoa tuh semua surga langsung, stop. Pak Ivan lagi berdoa ini. Terus saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung, haleluya di surga begitu. Nah bayangan saya, kalau malaikatnya orang Indonesia, bukan haleluya dia bilang. Kira-kira apa lagunya? Yang itu tuh, terpesona aku, pasti begitu dia. Kenapa? Karena satu orang berdosa bertobat, surga langsung hening sebentar, menunggu keputusan Anda. Karena ada sesuatu milik Tuhan yang ditempatkan dalam diri Anda. Dan itu potensinya, kalau ditemukan, powerful. Saya kasih contoh aja. Saya adalah orang putus asa di semester keempat kedokteran gigi. Ya, saya takut masa depan saya. Saya sampai semester 10, mau ujian negara, nggak bisa, nggak punya uang. Cari kemana-mana nggak bisa. Saya cari orang tua asuh yang bisa, tolong saya mau selesaikan. Nggak bisa juga. Saya bisa pikir saya ini sudah terbuang. Udah nggak ada gunanya lagi, masa depan nggak jelas. Tapi begitu saya datang dalam sebuah KKR, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya diperlengkapi, saya dilatih. Lewat saya sekarang, ada 5 gereja yang sedang digembalakan. Dari orang yang tidak lulus,
yang tidak ada kerjaan, yang takut masa depan. Berapa orang sudah dipengaruhi lewat hidup saya? Karena apa? Tuhan menemukan saya kembali. Dan bisa kebayang, tentara-tentara surga terpesona melihat di Didun, Yesus adalah Tuhan. Amen. Bilang sama sebelah saudara, saya ngerti yang paling dimaksud, bilang. Jangan sudah diam aja, nggak ngerti-ngerti nanti. Saudara ngomong supaya ngerti gitu. ya, oke, terus. Ya, jadi pertama tadi clear bahwa Tuhan berikan pelatih di gereja untuk memperlengkapi orang kudus supaya apa? Potensinya keluar. Albert Einstein itu dicatat dia hanya pakai otaknya 12%. Sudah pintarnya seperti itu. Tapi sebenarnya ditelusuri, bukan berapa persen dipakai, tapi berapa sering dipakai. Itu yang menentukan. Nah makanya Alkitab bilang, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Pakai pikiran kita. Pikirkan firman Tuhan, apa yang Dia janjikan buat kita. Bagaimana yang kau berpikir, begitulah engkau. Masalah tidak bisa menghentikan kita. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan kita. Amin. Nah kedua, setiap anggota diperlengkapi untuk melayani. Jadi tadi pelatihnya sudah ada kan? Mungkin yang sudah kelihatan Pak Raswan di sini. Atau beberapa orang sudah kelihatan. Sebagai penginjil, sebagai nabi sudah kelihatan mungkin. Tapi yang lain belum. Masih banyak ini ada dalam gereja. That's the power of gereja lokal. Nah, kedua, setiap orang diperlengkapi untuk melayani. Alkitab bilang begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap Anda dan saya di dalam gereja waktu diperlengkapi itu berguna dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Di mana aja tubuh Kristus? Next. Ya. Jadi tugas 5 jabatan tadi jelas ya. Rasul, nabi, penginjil, guru, tugas jelas, perlengkapi orang. Siapa diperlengkapi? Seluruh jemaat. Anggota gereja, gini, kalau tiba-tiba Tuhan datang sekarang, siap nggak? Jangan dulu, belum nikah. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, yang Tuhan temukan apa harusnya di gereja? Ditemukan setiap jemaat sedang diperlengkapi. Itu aja. Jadi Tuhan datang untuk itu, ya. Oke. Dan saya sering bilang begini, melayani itu adalah kesempatan. Anda melayani di gereja. Makanya Paulus bilang, waktu kita melakukan sesuatu, jangan melakukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Artinya waktu kita melayani apapun di gereja, kita sedang melakukan untuk Tuhan. Saya pikir-pikir, siapakah saya ini? Kok bisa melayani raja segala raja? Pencipta langit dan bumi dan punya segala isinya di bumi ini. Dan saya melayani dia. Wow, keren banget. Seperti Hana kemarin diajak untuk kerja di G20, persiapan G20. Wah, bangga ya, jalan. Banyak name tag dengan scan, masuk ke airport kemana aja terserah dia. Itu baru di dunia ini. Nah sekarang melayani yang punya presiden, yang punya negara, yang punya pulau. Apa enggak bangga kita punya kesempatan melayani? Ya saya kalau di Denpasar saya bilang begini, Anda melayani di gereja itu bukan gereja yang perlu Anda yang perlu gereja untuk tempat melayani. Itu kebenarannya. Tapi kalau kalian merasa bahwa gereja yang perlu saya, kita jadi sombong nanti. Nah, Anda yang perlu gereja, wadah kerajaan Allah, wadah institusi kerajaan Allah, di mana Anda diundang melayani raja segala raja. That's power. Kadang-kadang kita salah lihat, ya. Terus, nah banyak orang yang tidak dewasa, tidak bisa self control, tidak bisa bertumbuh, karena apa? Tidak diperlengkapi dan tidak melayani. Kenapa? Kalau kita melayani, saya ingat pernah mau mengajak orang ke gereja, karena jam 8 ibadahnya,
Jam 6.30 saya sudah berangkat karena jam 7.15 janjiannya. Sampai di sana dia sudah hilang dari jam 7. Terus pas saya sudah masuk ke rumahnya, dia udah nggak ada, hujan lagi. Dan saya harus dorong motornya karena bannya pecah. Bagaimana rasanya? Sakit hati, kecewa. Tapi saya memilih, saya sedang melayani Raja segala Raja. Bukan orang itu yang saya layani. Saya melayani pemilik orang itu. Amen. Ya, jadi banyak kita nggak bisa self control, nggak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena kita tidak diperlengkapi dan tidak melayani. Ya, oke, next. Terus, ya. Dan pelayanan yang paling esensial. Nah, saya bilang begini ya. Pelayanan yang paling esensial adalah yang dikhotbahkan beberapa minggu ini. Yaitu apa? Urus orang lain. Urus jiwa-jiwa. Ya, next. Nah, jadi karena cara satu-satunya cara yang bikin surga bersuka cita itu adalah waktu kita ngurus orang. Waktu satu orang itu dijamah Tuhan lewat hidup kita, atau kita tolong dia, kita pimpin dia, ketemu dengan Tuhan. Itu the best way yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan bilang, jadi kita ini imamat yang rajani. Imam itu bertemu orang atas nama Tuhan, bertemu Tuhan atas nama orang itu. Itu imam. Kita ini imam. Anda dan saya ini imam. Kita punya hak datang kepada orang dan bicara kepada dia atas nama Tuhan. Ya, next. Nah, jadi pelayanan yang esensial yang Tuhan mau kita, pelayanan adalah yang kita fokusnya urus orang. Seperti begini, saya pernah dengar Darlene Zschech yang dari Hillsong. Waktu dia melayani di Amerika, dia bilang begini, saya pengen sekali kembali pulang ke Australia, melihat orang-orang yang saya jangkau menyembah Tuhan. Sudah tahu begini ya, kita kalau tidak hati-hati, kita melayani di gereja, tanpa yang esensial, kita bukan capek, jadi capek. Tapi kalau kita melayani di gereja, kita jadi aser, WL, musik, singer, semua kita exciting. Kenapa? Karena ada orang misalnya, seperti Hana misalnya tadi, mimpin WL gitu ya, jadi WL. Dia akan lebih exciting WL-nya, waktu dia lihat orang yang dia jangkau duduk di sana, dan mengangkat tangan menyembah Tuhan. Orang yang sudah didoakan berhari-hari, berminggu-minggu, datang ke gereja, tambah semangat Hana mimpinnya. Anda yang jadi aser, selamat datang di gereja ini. Terus tiba-tiba datang orang yang Anda sudah doakan bertahun-tahun, diajak ke gereja, gak pernah datang, tapi hari itu datang. Sukacitanya gak tertanggung. Baik itu soundman, semua pelayanan di gereja. Kenapa? Karena saya melayani, saya sedang memuridkan orang. Karena itu saya melayani di gereja. Kenapa? Saya ingin lihat orang ini menyembah Tuhan. Saya ingin lihat orang ini diubahkan Tuhan. Jadi saya melakukan, menjadi soundman, saya bikin yang bagus sehingga teman saya ini bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan dia dijamah Tuhan. Itu yang bikin kita exciting. Tapi kalau tanpa itu, kita bisa capek. Kita bisa ngomel-ngomel kerjanya. Saya ingat waktu saya melayani di soundman juga, saya selalu bilang begini, Tuhan, lihat pelayanan ini, hidup saya diberkati. Tapi tidak pernah ada sukacita sewaktu orang yang saya jangkau datang dalam gereja. Dan saya melayani di soundman, saya melihat dia menyembah Tuhan. Sukacitanya tidak tergantikan. Itu yang menggairahkan kita. Jadi pelayanan yang paling esensial, kita bisa melayani apa saja, tapi basic pelayanan kita adalah urus orang lain. Adakah orang yang saya urus? Apakah saya konsisten setiap minggu, tiap hari Kamis atau hari Rabu, saya sedang berurusan dengan seseorang. Untuk keselamatan dia, untuk pertobatan dia, untuk apa? Setiap minggu, minimal 1 minggu sekali Anda ambil waktu urus orang. Itu yang menggairahkan hidup kita. Kalau enggak, terlalu banyak masalah yang bikin Anda patah semangat. Tapi rahasianya surga bersuka cita, karena satu orang berdosa, bertobat. Langsung terpesona aku.
terpesona aku. Amin. Oke. Nah, jadi rahasia untuk bersemangat melayani adalah, ya, ingat, Yesus datang untuk melayani. Yesus datang buat urus orang, untuk peduli kepada orang lain, ya. Nah, bagaimana sih cara mulai pelayanan yang simple aja? Sebelum ibadah, datang ke gereja, cari orang, ngobrol aja sama dia. Gimana pekerjaannya? Gimana kesehatannya? Gimana keluargamu? Nah, sambil dengar, Roh Kudus taruh apa? Doain dia. Setelah ibadah, jangan langsung pulang. Kita ini keluarga. Amin. Jangan langsung hilang gitu. Cari 2-3 orang, ajak ngobrol sama dia. Nah, ngobrol ini saya tulis form begini, itu biasa kita pakai. F itu family, sama siapa ke sini? Oh, sama adik saya yang itu. Oh, oke. Occupy, kerja di mana, tugas di mana. Terus R-nya itu rekreasinya hari apa, hari liburnya hari apa. Nah, yang M itu kita ministry dia. Setelah dengar semua cerita dia, mungkin sudah dengar tiba-tiba, saya lagi sulit kerjaan sekarang. Boleh saya doakan? Kita tidak pernah tahu benih doa mana yang dijawab Tuhan hari itu. Kita nggak pernah tahu. Besok, lusa, mungkin bulan depan, kita tidak pernah tahu. Tapi kita menabur benih dalam doa kita. Amin. Oke, jadi ini statement saya begini. Semua status kita, saya sebagai pendeta, dulunya bukan pendeta. Ya, jabatan, kekayaan, kemiskinan sekalipun, sehat, sakit, untuk orang percaya, apapun status kita, jabatan kita, semua itu Tuhan berikan untuk kita makin efektif menjangkau orang terhilang. Sekali lagi, apapun status kita, mungkin kita kaya hari ini, terus besok Tuhan izinkan kita miskin, kita sehat, Tuhan izinkan kita sakit. Ada banyak orang yang butuh dengar dari kita. Mujizat itu begini, buat saya lagi butuh uang, saya doa. Kalau Tuhan jawab, itu mujizat. Saya perlu uang. Tapi waktu Tuhan belum jawab, saya masih berdoa, itu mujizat. Saya sakit, saya berdoa. Tuhan jawab, mujizat. Tapi kalau Tuhan belum jawab, saya tetap percaya saya pasti sembuh. Itu mujizat. Karena kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tapi yang pasti tahu kita berseru Tuhan jawab kita. Apapun status saudara, sebagai kontraktor, bisnismen, sehat, sakit, kaya, miskin, kalau Tuhan izinkan dalam bentuk apapun, tujuan cuma satu. Ada orang diselamatkan lewat hidup saudara. Saya jadi pendeta, saya mengembalakan, tapi saya tetap juga memuridkan orang. Kenapa? Itu yang esensial. Setiap minggu saya muridkan orang. Bahkan terakhir kemarin yang di Sumba yang saya lewat internet saya ini, Zoom, dia sedang ditantang oleh kepercayaan animisme di sana. Ada anaknya yang gila. Dia minta doa, kalau anak saya sembuh, saya akan menyembah Tuhan. Jadi kita lagi doain dia itu, pergi doain dia. Pergi doain orang itu. Dia tantang, it's good. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasi Anda, mungkin Anda lagi bangkrut hari ini, it's okay. Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan mau ada orang dimenangkan lewat situasi Anda. Saya jadi pendeta, Pak Raswan jadi pendeta, tujuannya kami makin efektif bagi Injil. Anda jadi pengacara, Anda jadi dokter supaya efektif jadi penginjil. Membawa kabar baik untuk setiap lingkungan lapisan yang orang kita temui. Amen. Oke. Yang ketiga. Jadi tadi Tuhan berikan pelatih, kedua sebagai anggota gereja perlu diperlengkapi. Ya. Perlu diperlengkapi untuk melayani. Jadi saya dorong setiap kita, melayanilah. Dan pelayanan yang paling esensial, urus orang. Urus teman saudara, keluarga saudara, kakak saudara, siapa saja. Yang terakhir, setiap anggota bisa mencapai tingkat, jadi gini, setiap anggota bisa dewasa. Bisa mencapai kedewasaan penuh. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, setiap kita bisa dewasa. Setiap
anggota gereja. Anda bisa bertumbuh sampai kedewasaan penuh, yang yakin Yesus adalah Tuhan, tapi juga dewasa dalam karakter. Kan ujung daripada kehidupan kita sebetulnya ini, love God, love people. Kita diperlengkapi untuk bertumbuh dewasa. Ya, next. Dalam 1 Korintus 3 ayat ketiga dikatakan, jadi kalau orang masih duniawi itu, belum dewasa, itu ada iri hati, perselisihan. Itu menunjukkan kita belum dewasa. Ya, terus kemudian jika seorang berkata saya dari golongan A, satu dari golongan B, saya dari pengikut ini, pengikut itu juga belum dewasa. Ya, terus nah Ibrani 11:28 begini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, orang dewasa dia tahu betul siapa dia. Ya, identitas dia sebagai anak Allah yang dipanggil jadi imam, ngurus orang lain. Ya, terus kemudian Ibrani 5 bilang begini, tapi kamu, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, dalam saya mengembalakan, saya bukan gembala yang sempurna. Kadang-kadang ada yang belum waktu mereka dengar, saya tegur dengan keras, hilang mereka. Tapi saya cari mereka. Kadang-kadang saya sampai nangis duduk sama mereka. Saya ingat betul dia sudah meninggal waktu itu. Ya. Kalau yang ada yang kenal berapa Didon itu ya. Saya pernah tegur dia keras sekali. Tidak mau datang gereja lagi. Saya pergi datang ke rumah sampai nangis, saya ngomong bahwa saya mengasihi kamu. Saya lakukan itu. Dan akhirnya dia balik ke gereja waktu itu. Kenapa? Karena orang yang kalau kita, maksudnya waktu kita tegur dan keras terus marah atau apa saja, dia belum dewasa. Kita perlu tolong dia. Ya. Karena panca inderanya belum terlatih ya. Nah, Korintus 13 bilang begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti anak, berpikir seperti anak-anak. Jadi kita perlu simak begini. Maka aku meninggalkan sifat-sifat itu. Sifat anak-anak itu ya, dia berkata-kata seperti anak-anak, kemudian dia merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Tinggalkan itu kalau mau bertumbuh. Ya. Kita sedang bertumbuh. Bagaimana kita berkata-kata? Ini ada satu film saya nonton ya. Anak ini, kalau ada sesuatu yang bikin dia emosi, atau dia tidak bisa kontrol dirinya, dia berubah. Jadi begini. Sehingga dia malu sekali, dia harus menyembunyikan diri. Jadi apa yang dilakukan ibunya, karena ibunya juga pernah melewati masa ini, ditrain anak ini untuk self control. Dilatih dia begitu rupa. Waktu dia emosi ditahan, karena begitu dia emosi langsung tumbuh bulu-bulu semua gitu. Nah makanya apa ini duluan baru Hulk, nggak tahu ya, atau Hulk duluan baru ini ya. Yang kalau dia marah jadi hijau gitu ya. Nah kira-kira suami-suami sini kalau marah jadi hijau semua atau gimana tuh? Atau istri yang hijaunya? Ya, terus, nah, sudah mendekati selesai, tapi saya mau saudara ingat apa yang saya tulis ini. Ini yang sedang saya terus berulang-ulang bilang. Tipuan iblis terbesar pada zaman ini kepada orang-orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua. Tipuan terbesar adalah merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik jika sudah beribadah pada hari Minggu. Jadi artinya begini, dia ini merasa gak nyaman, gak tenang kalau dia tidak ibadah. Tapi begitu dia pergi ibadah hari Minggu, hanya hari Minggu dia pergi gereja, dia pulang, saya sudah jadi Kristen yang baik. Itu tipuan iblis yang paling jahat. Karena Tuhan tidak minta kita beribadah hari Minggu yang menjadi fokusnya. Ibadah itu kita merayakan apa yang Tuhan kerjakan dari Senin sampai Sabtu. Itu hari Minggu. Kita celebrate apa yang Tuhan lakukan dari Senin sampai Sabtu. Tapi Senin sampai Sabtu apa yang kita lakukan? Kita urus orang. Kita peduli sama seseorang. Tapi iblis buat kita hanya merasa puas kalau sudah ke gereja. Jahat banget itu. Kenapa? Karena potensi karunia rohani tidak dikembangkan. Akhirnya kita mati hanya karena sudah datang hari Minggu datang gereja setiap hari Minggu. Dan selesai.
Padahal begitu besar potensi yang ada di dalam diri Anda dan saya. Begitu banyak orang yang membutuhkan nasihat saudara. Begitu banyak orang yang membutuhkan tepukan pundak kepada mereka bilang, it's okay, saya bersama kamu. Apalagi sekarang dari 4 orang ada 1 yang terganggu kesehatan mentalnya. Itu PBB punya hasil riset. Dari 4 ada 1. Kita berapa orang di sini? Berarti ada berapa kira-kira? Kalau 100 ada 25 yang sehat. Nah, saya bilang begini. Tipuan iblis sama kita itu. Dia bikin kita terkungkung di dalam konsep berpikir kita. Tapi sebenarnya Anda sedang ditunggu. Banyak orang antri menunggu nasihat Anda. Teman-teman Anda, ya, bahkan jemaat sedang membutuhkan Anda berkata, kamu pasti bisa. Saya berdiri bersama dengan kamu. Boleh saya doain kamu. Sedang terbuka pintu yang begitu besar untuk Anda melayani mereka. Dan mereka sedang menantikan. Tapi masalah yang datang sama kita setiap hari membuat kita tertipu dan kita pikir kita selesaikan masalah kita maka selesai semuanya. No. Begitu selesai masalah ini nanti ada masalah baru lagi. Terus masalah tidak pernah habis. Akhirnya kita terjebak jadi laki-laki dan perempuan hanya hidup menyelesaikan masalah dalam hidup. Tapi ternyata sampai mati tidak selesai juga. Kita sudah mati pun masalah baru muncul buat keluarga. Harus urus kuburan dan lain sebagainya. Tapi yang saya bilang di sini, hati-hati kita tertipu sama iblis, ya. Bilang sama sebelah saudara, saya ngerti yang Pak Deddy ngomong tadi bilang. Ya. Kita tidak pernah dewasa, tidak pernah merdeka. Merdeka itu begini, Anda punya kekuatan memilih yang benar dalam hidup Anda. Itu merdeka. Bukan orang Belanda pergi atau orang Jepang pergi, bukan. Anda punya kekuatan memilih yang benar. Saya punya kekuatan memilih, ini salah, ini benar, saya pilih yang benar. Itu Anda merdeka berarti. Amen? Oke. Nah, dalam pertumbuhan dewasa kita perlu hati-hati menemukan dalam hidup kita ada 3 hal ini yang berpengaruh ya. Yaitu barang, kalau Anda kehilangan barang gimana Anda? Barang Anda rusak bagaimana? Atau orang. Sikap orang kepada kita. Itu akan men-trigger kita dalam pertumbuhan kedewasaan kita. Dan yang terakhir adalah situasi. Anda pulang macet, apa yang keluar dari mulut kita? Bagaimana respon kita? Atau hujan, atau apa saja situasi yang terjadi yang tidak bisa kita kontrol. Jadi 3 hal ini yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Jadi karena itu bijaksanalah terhadap barang, orang, dan situasi. Kalau punya HP, mungkin yang iPhone 7, pengen yang 11, gak bisa dapat, stres. Jangan begitu. Jangan barang itu membuat Anda stres. Ya. Jangan juga sikap orang. Kadang-kadang orang habis ngomong sama kita, yang gak bagus, dia pulang dia tidur. Kita yang gak bisa tidur. Jadi perlu hati-hati berespon terhadap sikap dan perkataan orang. Saya belajar betul itu. Kemanapun saya pergi, ketemu siapapun, dia ngomong apa saja, saya pilah-pilah. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang tidak benar saya tolak, yang benar saya terima. Saya tidak mau perkataan yang salah dari dia mempengaruhi tidur saya. Orang kalau habis ngomong, kadang-kadang ngomongin kita, dia pulang ngorok dia. Kita yang begini, sampai pagi gitu. Akhirnya minum obat juga, sampai 1 botol, enggak tidur-tidur juga, gara-gara orang itu. Ya. Dan situasi, banyak sekali situasi yang datang dalam hidup kita, tidak bisa kita kontrol. Mengucap syukur adalah awal kemakmuran. Amin. Oke. Lukas 2:52, dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ini orang dewasa. Orang dewasa itu makin disayang orang, disayang Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kamu berpotensi jadi orang dewasa. Bilang. Oke, saya tutup dengan ayat ini. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Izinkan
Roh Kudus mendatangi Anda pagi hari ini. Selidiki aku. Tuhan, aku berdoa Roh Kudus mendatangi setiap kami pada pagi hari ini. Biar kami dengan bantuan Roh Kudus menyelidiki hidup kami masing-masing. Apakah saya sudah menemukan karunia saya? Apakah saya sedang diperlengkapi untuk melayani? Apakah saya sedang bertumbuh dalam kedewasaan? Hampiri setiap pribadi, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebelum saya selesai, saya ingin sekali untuk berdoa. Kalau Anda berkata dalam hatimu, ya saya tahu ada begitu besar potensi dalam diri saya, ada karunia yang begitu besar dalam diri saya, tapi saudara terus bergumul untuk hidup berkomitmen dengan Tuhan. Dan Anda berkata dalam hati, Tuhan, hari ini saya mau betul-betul mengkomitmenkan diri saya kepada Engkau. Pakai saya, Tuhan, biar lewat hidup saya orang-orang bisa datang pada Engkau. Biar lewat hidup saya karunia yang ada padaku bisa diaktifkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarku. Kalau itu Engkau taruh tangan kanan Anda di dadamu. Saya ingin berdoa untuk Engkau menerima bagian yang Tuhan sediakan bagi Engkau. Haleluya, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kerinduan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Mereka mau untuk hidup mereka, potensi yang ada pada mereka. Tuhan, bebaskan itu. Untuk mereka keluar sebagai anak-anak Tuhan. Dengan pengurapan yang baru. Dengan karunia mereka yang dimanifestasikan. Yang diaktifkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan lewat pemuritan, lewat diperlengkapi, orang-orang lain diberkati lewat hidup mereka. Aku berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini, Tuhan. Setiap kerinduan mereka, aku berdoa terobosan baru mendatangi mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan setiap pekerjaan iblis yang menghalangi mereka untuk melihat kebenaran ini, melihat sebagai gereja Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan karunia Allah, tapi selama ini tertutup oleh pekerjaan iblis. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku bebaskan mereka untuk melihat
Dan aku berdoa, aku minta Roh Kudus, terjemahkan apa yang kami dengar pagi hari ini. Terjemahkan bagi kami. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Bahkan kami yang sudah terlibat dalam pelayanan, kami yang mungkin maju mundur karena kami tidak mengerti konsep gereja. Hari ini kami bertobat pada Engkau. Dan kami mau hidup menjadi berarti. Kami mau mendengar perkataan dalam diriku berkata, aku begitu berharga bagi Tuhan. Datang dan lawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, aku melepaskan pengurapan yang baru. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan mendatangi engkau pada pagi hari ini. Membawa keselamatan, membawa penghiburan, membawa sebuah kegerakan yang baru. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Mari lihat ke depan, terus lihat ke depan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Engkau diberkati dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam usahamu, apapun statusmu, diberkatilah engkau. Karena Tuhan mau lewat hidupmu, orang lain juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Aku melepaskan damai sejahtera menghampiri setiap kami. Dan Tuhan terus, aku minta Roh Kudus, terus ingatkan apa yang kami dengar hari ini, besok, lusa, dan seterusnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, saya dorong saudara untuk dengar lagi, ada di YouTube ya. Ada di YouTube Every Nation Kelapa Gading, bagus kita dengarkan untuk pertumbuhan rohani kita. Amin. Dan saya percaya bahwa kita semua jemaat di tempat ini, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Seperti tadi khotbah yang disampaikan Pastor Jo, bahwa ada nilai, ada panggilan, ada potensi yang luar biasa di dalam setiap pribadi saudara di ruangan ini. Amin. Kita perlu dengar lagi dan kita ambil keputusan mulai hari ini. Yes, saya mau dimuridkan ya. Lalu kedua, kita ambil keputusan, yes, saya mau memuridkan jiwa-jiwa. Amin. Amin saudara, kita akan bertumbuh bersama-sama melayani Tuhan. Saudara, setelah ibadah ini selesai, juga jangan langsung pulang. Mari kita saling berkenalan satu dengan yang lain. Amin. Saling mendorong, saling menguatkan, saling mendoakan, saling cerita satu dengan yang lain ya. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Kita angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus kekal selama-lamanya. Tuhan yang telah memanggil kami dengan panggilan yang kudus, Tuhan yang akan menyelesaikannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, aku bersyukur jemaat yang setia memuji dan menyembah Engkau dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kami sungguh-sungguh menerima berkat Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkelimpahan, kekal selama-lamanya, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati jemaat, dan setiap jemaat yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Baik, selamat hari Minggu, selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati saudara, amin.